wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua. Salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan tercurahkan syafaat untuk kita semua yang kita hormati, guru kita Ustaz Zaki Mubarak, kemudian para ustadz, teman-teman peserta daurah kitab Tajwidul Huruf kemarin ya, mohon maaf tidak bisa kita laksanakan, kebetulan berbarengan dengan ada kajian di masjid. Kemudian qadarullah juga Allah panggil ya salah seorang anak dari sahabat kita Ustaz Sodik yang kemarin pukul 8 pas ya, 8 setelah Isya Allah panggil. Mudah-mudahan kita doakan ya, Allah jadikan nantinya tabungan di akhirat dan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya insyaallah. Untuk itu mungkin kami persilakan kepada Ustaz Zaki untuk menyampaikan materi pada hari ini untuk melanjutkan hari kemarin yang tidak bisa belajar. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Khaidir sebagai mudir am di dalam halaqah ini dan kawan-kawan semuanya. Ahlan wa sahlan di dalam halaqah kitab Syekh Abdul Qadir, yang insyaallah kita akan sambung masih kepada tafsir sifat al-huruf laha dhid yang ada lawan-lawannya ya. Kemarin sampai ke mana kita? Sampai isti'la ya. Udah isti'la. Kemarin udah istifal, Ustaz. Sampai istifal malam sudah. Ini kemarin malam ini itbaq. Malam ini itbaq. Mudah-mudahan bisa habis. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak kejar ya, bukan berarti tergesa-gesa juga. Tapi kalau cepat lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam pembahasan al-itbaq. Apa itu itbaqun? Al-itbaq secara bahasa al-ilsaq. Ilsaq itu sesuatu yang menempel disebut ilsaqa. Al-saqa yulsiqu ilsaqan, itu sesuatu yang menempel. Menempel ya. Istilahan inhisarus saut. Ya. Terbatasnya gerakan suara kita. Ma bainal lisani wa hanakil ulya. Terbatasnya gerakan suara, tidak bisa kemana-mana dia. Inhisar, tertahan suara itu. Ya. Hasrun itu terkunci. Kunci. Suara kita antara bainal lisani wa hanakil ulya. Antara lidah kita ini dan hanakil ulya, langit-langit atas. Langit-langit atas. Inda nutqi bi hurufil mutbaqah. Ketika kita mengucapkan huruf yang itbaq itu. Jadi tertahannya suara, itu proses tertahannya suara. Bertahan suara kita kenapa? Karena lidah kita itu tadi itu melengkok begini. Contoh. Wo. Wo. Tidak, lidah kita tidak mengikuti rahang bawah, tapi dia agak belok. Ketika lidah kita belok itu suara tertahan di bolongan itu. Antara bolongan lidah kita dengan langit-langit atas itu. Nah, proses yang seperti inilah yang disebut itbaq. Nah, maka dia bilang inda nutqi bi hurufil mutbaqah. Hurufil mutbaqah itu ada 4. Ada so, mo, po, wo. Coba tengok ya. Ketika dha mungkin lebih mudah kita nampakkan. La. Nah, lidah kita ikut rahang bawah nih. La. Dia tidak ilsaq, tidak melempel ke
agak menempel ke langit-langit atas. Enggak. Tapi ketika wo, lidah kita belok. Pas melengkok itu suara tertahan di sini. Nah, suara tertahan di sini. Wo, juga begitu. Proses itu yang disebut itbaq. Lawannya infitah. Infitah, lidah kita ikut orang bawah saja. Nah, wasummiyat mutbaqan, dan dinamakan dia itbaq. Kenapa? Linhisari sauti bainal lisani wa hanakil ulwi inda nutqi bihadhihi al-ahruf. Dinamakan itbaq karena tertahannya pergerakan suara antara lisan, di tengah lisan itu, dengan langit-langit atas. Jadi kalau bahasa Acehnya mekubom tu. Ini kalau bahasa Indonesianya apa? Tertahan bulat suara di situ saja. Tak bisa kemana-mana. Tak bisa dia bilang lepas suara, enggak. Tapi suara cukup di langit atas dan antara lisan itu. Di hadhil hurufuhu, hurufnya itu to. Siapa yang ada huruf itbaq, sudah pasti dia di dalam huruf isti'la. Tapi belum tentu setiap huruf isti'la itu huruf itbaq. Nah, huruf itbaq ini, kalau ada sifat itbaq, berarti hurufnya itu kuat sekali. Kuat. Nah, dan kita lihat yang paling kuat huruf itu, mana yang paling kuat huruf? Huruf to. Kenapa? Semua sifat daripada to itu sifat yang berat. Dia syiddah. Dia i'la. Dia itbaq. Itu huruf to itu berat. Yang paling mudah huruf itu sa. Sa itu paling mudah. Dia mengalir suara, mengalir nafas, termasuk huruf lain, huruf yang izlaq. Sebentar ya, nggak enak hati saya lagi ya. La ilaha illallah. Baik. Sekarang dalil daripada Al-Jazari mengatakan wasadu wadadu watta'u wadha mutbaqah. Min hurufin itbaq. Hurufnya 4 saja. Po, kalau kita infitahkan toa, enggak po. Proses lengkoknya lidah kita itulah itbaq namanya. Kadang ada huruf dha itu isti'la'nya betul, itbaqnya yang mesti kurang. Begitulah, jangan dihukum huruf itu
To-nya salah, langsung kita bilang huruf to-nya salah, tapi kita tidak menjelaskan di mana sifat yang belum sempurna. Itu hati-hati dalam kita juga belajar dan mengajarkan. Baik. To, kalau kita bilang fa, kita naikkan suara. Fa, bisa. Tapi kalau tidak didatangkan tempat, sempurnanya tidak, tebalnya tidak sempurna. Fo, fo, mo, po, wo, tidak lidah, coba perhatikan lidah saya. Wo, tidak, wa, enggak saya buka. Nah, kita masuk sekarang infitah. Apa itu infitah? Lughatan iftirakun. Iftirak itu sesuatu yang pecah, itu iftirak namanya. Terpisah itu iftirak. Ada farqu baini wa baina, perpisahan kita. Nah, jadi iftirak, terpisah. Terpisah apa di sini? Secara istilahan, infitahu ma bainas al-hanakis sufli wal hanakil uli. Jadi ulama kita itu ketika memilih bahasa secara bahasanya dan dibawa kepada istilahan, itu pasti ada kecocokannya. Nah, pasti ada kecocokannya. Coba tengok sekarang secara istilah ahli fan, secara istilah ahli tajwid. Mengatakan apa? Apa sifat infitah ini? Sifat infitah terbukanya ma baina hanakis sufli wal uli. Terbukanya rahang antara rahang bawah dan rahang atas ini terpisah. Proses terpisahnya dan lidah kita mengikuti rahang bawah. Proses itulah tadi yang disebut infitah. Kalaulah itbaq tadi, kalaulah ini lidah nih, dia tidak begini, lidah begini, lengkok ini. Fo, tidak bilang fo, dia buka enggak. Tapi selain 4 huruf ini infitah semua. Selain 4 huruf ini infitah semuanya. Nih. Fo, apa namanya? Ba, ta, sa, misalnya ha, ja, za, misalkan. Ko, tidak kita bilang ko, kita lengkokkan lidah kita. Ko, enggak. Lidah tetap buka. Ko. Makanya nanti ada huruf. Dia isti'la, tapi munfatih. Ada huruf dia istifal, isti'la mutbaqah. Huruf isti'la mutbaqah itu lebih kuat daripada huruf isti'la munfatih. Lebih thiqal, lebih berat. Ko, lebih berat daripada kho. Jadi infitahu ma baina hanakis sufla wal hanakil ulya, terbukanya antara rahang bawah dan rahang atas dan lidah kita mengikuti rahang bawah itu. Ataupun bahasa lainnya lidah kita tenang saja, tidak bergerak apa-apa dia. Tidak ada fungsinya. Wa summiyat munfatihatan libti'adi al-hanakil ulyi 'anil hanakis sufli, dan dinamakan munfatih karena proses berjauhnya antara rahang bawah dan rahang atas. Hurufuhu 25 harfan. Hurufnya itu ada 25 huruf. Wahiyal baqiyatu min hurufil hija ba'da ahrufil itsbaq. Dan yaitu semua huruf yang sisa daripada huruf itsbaq. Oke. Dalilun minal Jazariyah. Dalil daripada Al-Jazari. Imam Jazari mengatakan munfatihun. Warikhun mustafil munfatihun. Kata munfatihun inilah yang kita syarah. Kalau nanti kita hafal Jazari. Kalau nanti kita mau syarah Jazari. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun. Itulah sifat iftitah namanya. Infitah. Oke. Sekarang masuk ke dalam al-ismat.
Al-ismat lughatan al-man'u. Man'u itu larangan. Mamnu' at-tadkhina, dilarang merokok. Mamnu'un kaza, imtana'a, terlarang. Ismat disebut sini mamnu', man'u, terlarang, larangan. Larangan apa? Coba kita lihat apa kaitannya dengan istilah. Istilahan imtina'u infiradi hurufihi في أصول الكلمات العربية الرباعية أو خماسية لثقل اللسان عند نطق به. Jadi tidak boleh, tidak mungkin, dilarang di dalam bahasa Arab, di dalam usul kalimat Arab yang mana rubaiyah. Rubaiyah itu af'ala, itu rubaiyah namanya. Kalau fa'ala sulasiyah. Rubaiyah itu mazid dia kan? Atau khumasiyah. In fa'ala misalkan. Itu kan khumasiyah namanya. Yang model rubaiyah atau khumasiyah ini tidak boleh semuanya huruf ismat itu tidak ada dalam bahasa Arab. Itu sifat ismat. Tidak ada dalam bahasa Arab semuanya huruf ismat di dalam rubaiyah, di dalam khumasiyah, dalam bunyatul kalimah. Jadi ada jasad kalimat itu kan ada yang 3, fa'ala, ada yang af'ala 4, itu rubaiyah namanya. In fa'ala itu khumasiyah. Di dalam wazan 4 atau 5 ini tidak boleh semuanya itu ada huruf yang sifatnya ismat semua. Itu tidak boleh di dalam bahasa. Kenapa? Di thiqalil lisan yang inda nutqi bihi. Karena thiqal. Karena susah untuk mengucapkannya. Nah, di sini secara sifat ismat ini tidak berpengaruh kepada pengucapan. Banyak sampai Syekh juga sering mengatakan ditaruh di sini ini tidak berpengaruh sama sifat huruf, sama pengucapan huruf. Tapi mungkin ditaruh di sini supaya mengatakan bahwa Al-Qur'an juga tidak ada yang dilafazkan yang seperti huruf ini ismat ini semuanya begitu. Bahasa Arab itu tidak ada yang seperti itu. Ya? Tapi ditaruh juga lah. Nah, wasumiyat. Jadi contoh dalam kalimatnya apa? Asjada. Asjada. Tidak ada mungkin asjada semuanya huruf ismat. Tidak ada. Mesti ada huruf izlaq satu di dalam bahasa Arab. Dalam rubai atau humas. Ya bahasa simpelnya kita bilang apa? Huruf yang thiqal, yang berat diucap. Itu huruf ismat. Wa summiyat mufmatatan li thiqalin nutqi biha. Dinamakan ismat karena diucapkan itu susah. Saya bilang tadi, kenapa dinamakan ismat? Huruf yang susah diucapkan. Likhuruji hurufiha min ghairi tarfil lisani wa syafatain. Kenapa? Karena keluarnya itu tidak di ujung lidah dan tidak di mulut. Rata-rata huruf yang di ujung lidah itu huruf izlaq. Nah, rata-rata, tidak semua juga. Rata-rata. Tapi kalau dia tidak dikeluar dari sini ataupun dari bibir, itu semuanya rata-rata huruf ismat, susah sedikit. Lebih yang paling parah ismatnya itu di hamzah nih. Jauh sekali daripada bibir. Hurufuhu 23 harfan. Ada 23 huruf. Wa hiya baqiyatun ba'da hurufil izlaq. Dan dia adalah sisa daripada huruf izlaq. Kita tengok huruf izlaq itu yang sekarang apa? Nanti bentar lagi. Dalilul minal jazariyah. Dalil daripada jazari. Sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil. Munfatihun musmatatun wa dhiddakul. Musmatatun itu ismat. Itulah tadi huruf-huruf yang susah diucapkan. Sekarang kita tengok lawannya.
Makanya kalau ismat ini bagaimana kita contohkan kesalahan dalam ismat? Nah, ada. Cuma kita tahu ya huruf ini susah diucapkan, huruf ini mudah diucapkan. Inda Arab, indal Arab. Nah, al-izlaq secara lughatan al-fasahatu wal khiffah. Fasahah, fasih, wal khiffah mudah, ringan. Istilahan secara istilah khiffatul harfi, ringan huruf itu. Inda nutqi, ringan huruf itu ketika kita ucapkan. Li khurujihi min. Kenapa? Karena keluarnya dari dzalqil lisani awis syafah. Karena dari keluarnya daripada ujung lidah ataupun bibir. Nah, mudah diucapkan. Wa summiyat hurufuhu mudlaqatan, dan dinamakan huruf itu mudlaqah ya, li sur'atin nutqi bil harfi. Nah, karena cepat kita mengucapkan, tidak jauh-jauh dia keluar langsung. Mudah fa di sini ya. Fa, mudah langsung. Enggak ada jauh. A, jauh. A, jauh. Sa, langsung di mulutnya keluar terus habis. Wa li khurujihi min dzalqil lisan. Ay min tarafihi. Ay dzalqil lisan itu tarafihi. Tarful lisan ini. Nah. Jadi hurufnya ilman lub, fa, ro, na, la, ba, semuanya di sini. Fa, ro, min, nun, ya, la, ba. Jadi 3 huruf yang ikhtilaf antara Imam Qurra dengan Imam Farra dengan Imam ya jumhur itu semuanya huruf izlaq. Fa, lam, ra, nun. Beliau mengatakan satu huruf saja, satu makhraj saja. Sedangkan imam-imam lain mengatakan tidak, ditaruh dipisah makhrajnya. Nah, semuanya itu, tiga-tiganya itu huruf izlaq. Huruf mudah diucapkan. Wa dalilul minal jazariyah, dalil daripada jazariyah, wa fil man lubbi li huruf fil man lubbil huruful mudlaqah. Wa fil min lubbil huruful mudlaqah. Tanbih, dikasih tanbih, hati-hati gitu beliau. Maulana Syekh mengatakan begitu. Apa itu? Sifata al-illaqi wal ismat huma min ilmi sarf. Aslinya sifat idlaq dengan sifat ismat ini masuk ke dalam ilmu sarf. Masuk ke dalam ilmu sarf. Aslinya begitu. Wa laisa lahuma atharun fin nutqi, dan tidak, dua sifat ini tidak mempengaruhi dalam pengucapan. Cuman karena sudah ditaruh oleh imam, berarti insyaAllah ada nanti faedah-faedah lain. Tapi secara nukti tidak secara pengucapan tidak ada pengaruhnya. Ini kurang di ismatnya, itu nada. Qurra yang mengatakan ini kurang di izlaqnya, nada. Apa itu huruf izlaq, Ustaz? Huruf mudah diucap. Apa ismat itu huruf yang susah diucap? Apa dia huruf izlaq? Min lub. Apa itu lebihnya itu susah semua. Oke. Kita masuk sekarang sifat-sifat yang tidak ada lawannya. Ya, sifat-sifat yang tidak ada lawannya. Jadi semua ada lawannya tadi. Istifal lawannya i'la. Ismat lawannya izlaq. Itbaq lawannya infitah. Apa lagi? Jahrun lawannya hams. Ya, ada lawan-lawannya semuanya. Sekarang masuk kepada sifat yang tidak ada lawan, khusus kepada huruf-huruf tertentu. Masuk pertama itu qalqalah. Dan ingat, qalqalah ini sifat aradhiyah, bukan sifat zatiyah.
qalqalah. Al-lughah secara lughatan al-harakatu wal iftirab, bergerak, ya. Itu disebut qalqalah, iftirab. Apa namanya tu? Kalau dibilang taqalqalatu, bergeraknya air yang mendidih, itu asli qalqalah. Taqalqalatul ma'. Tak 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 tak. Itu asli qalqalah secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, ikhrajul harfil muqalqal, mengeluarkan huruf yang berqalqalah. Nah, huruf qatbu jadin itu halatas sukuni. Jadi dalam keadaan sukun saja. Di sinilah nampak langsung huruf sifat qalqalah ini bukan sifat asli huruf itu. Kenapa? Sifat asli huruf kalau dia itu ada baik sakin ataupun mutaharrik, huruf itu tetap akan keluar qalqalahnya. Tapi dia enggak. Halatas sukunihi. Pada keadaan dia sukun saja, ai tidak berharakah. Bittaba'udi baina tarfai 'udwin nutqi. Dengan proses menjauhkan antara udwin nutqi itu nih, antara bibir nih, misalkan dua bibir itu udwin nutqi namanya. Udwin nutqi. Mushbihan bil harfil mutaharrik. Seperti dia itu seperti huruf yang berharakat. Mushbihan dia bilang, bukan langsung, tapi mushbihan, seperti. Berarti bukan, tapi mirip-mirip seperti. Seperti huruf yang berharakat. Kenapa? Huruf yang berharakat keluarnya itu dengan taba'ud udwain nutqi. Ba. Jadi antara ini dengan ini pisah. Ba. Qalqalah juga seperti itu. Ya. Duna ayyu sahibahu syaibatu harakatin min al-harakatin salasa. Namun tidak musahabatul inzimam, infitah, apa lagi? Inzimam itu moncong, infitah buka, inkisar disenyumkan, enggak seperti itu. Kalau huruf mutaharrik berharakat, dia ada musahabah itu. A, I, yang ada dia. I, U, ada moncongnya. Tapi kalau huruf yang qalqalah, sifat qalqalah enggak, dia taba'ud saja. Abi. Tidak kita bilang aba, tapi abi. Tipiskan lagi, abi. Kenapa abi? Kenapa masih tipis? Sifat aslinya ba itu, ya, sifat aslinya mustasil, murakkab. Abi. Nah, eko. Enggak boleh kita bilang eko. Aslinya ba, ab. Aslinya qaf, datang qalqalah ini litakhallusi minasyiddah. Nanti kita bacanya. Jadi dibilang apa? Yusahibuhu syaibatu harakatin minal harakatin salasa khilafan lil qa'idatil asliyah. Berbeda dengan kaidah asliyah. Apa itu kaidah asliyah? Kaidah asliyahnya itu setiap huruf dhamma dengan moncong mulut. Setiap kasrah dengan tulung rahang bawah nih. Menghasilkan senyum. Setiap fathah buka mulut. Itu kaidah asliyah huruf mutaharrik. Tapi qalqalah tidak ada itu. Nada abi, nah, nanti kalau qalqalah kubra dengan sughra dia juga. Cuman kalau kubra lakana abyana, dikatakan oleh Maulana Syekh, abyan, lebih jelas. Apa? Karena di depannya tidak lagi ada huruf. Jadi dia nampak. Bukan kita besarkan pula suara kita, enggak. Dia normal seperti dia. Abi. Ketika ada berhenti nada lagi yang lain, dia lebih nampak. Ada lebih nampak qalqalah. Jadi sebutlah qalqalah kubra. Nah, wasumiyat mana lagi? Wasumiyat
muqalqalatan li'annaha ma'khuzatun min qaulil Arab. Nah, dan dinamakan qalqalah itu diambil dari kata-kata orang Arab, taqalqalatil qidru 'alan nar. Di suara air mendidih. Itu disebut qalqalah. Ada ihtazzat, bergencang, bergoyang, bergoyang. Itu disebut asli daripada qalqalah, dari situ diambil. Wa hurufuha, dan hurufnya itu khamsatun, ada 5, majmu'atun bi qutbu jadin. Qutbu jadin. Ko, po, da, ja, da. Itu hurufnya. Mana qalqalahnya? Ko. Ak, aku, 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 ab, abi, abi, aji, aji, adi, adbarahum, aji, aku, Nah, itu dia datang solusi untuk takhallus minal syiddah. Kita tengok sekarang. Wa na'ni bil qa'idatil asliyah, yang dimaksud dengan kaidah asliyah yang tadi, dia annal araba, orang-orang Arab itu yukhrijul harfas sakina bitafadumi. Orang-orang Arab itu mengeluarkan huruf sakin dengan mendempetkan udwin nutfi. Nah, begitu prosesnya ketika sakin, udwin nutfi. Wa yukhrijul harfal mutaharrik bitaba'udi baina tarfil udwin nutfi. Nah, dan ketika huruf mutaharrik, dia menjauhkan antara dua makhraj tadi. Ba, ini udwin. Ini bibir bawah udwin, bibir atas udwin. Ketika mengeluarkan ba mutaharrik, jauh dia dua nih. Ba, jauh dia. Qalqalatu tusbihu harfal mutaharrik bitaba'ud. Jadi qalqalah itu menyerupai huruf mutaharrik dengan taba'ud itu. Wa tukhalifuhu fi 'adamil musahabah. Dan qalqalah tidak menyerupai huruf mutaharrik dalam musahabah. Musahabah apa? Musahabah indhimam, memoncongkan, mengkasrahkan dengan senyum, membuka. Wa tusbihu harfas sakin wa tukhalifuhu. Dan juga qalqalah ini seperti huruf sakin, tapi berbeda juga. Nah, tidak seperti huruf sakin sempurna, tapi berbeda juga. Nah, di mana seperti huruf sakinnya ya? Huruf sakin kan tidak ada indhimam, tidak ada. Wal musahabatu hiya ضمام الشفتين انضمام الشفتين إذا كان الحرف المتحرك مضموم وانفتاحهما إذا كان حرف مفتوحا وكسرهما إذا كان حرف المكسور. Jadi musahabah dijelaskan di sini ya, moncong, fathah, kasrah, itu diikuti setelah huruf keluar dari makhrajnya. Baik. Selanjutnya ditanya oleh Maulana Syekh, limadza qalqala al-'arabu hadhihi al-huruf al-khamsa al-majmu'ah li jaddin duna ghairiha. Kenapa yang 5 ini saja? Tidak yang lain juga. Al-jawab, lima fiha min sifati syiddah. Karena ada sifat syiddah daripada 5 huruf.
Makanya bisa kita bilang setiap huruf qalqalah huruf syiddah, tidak semua huruf syiddah huruf qalqalah. Walimada qalqala al-'arabu hadhihi al-huruf al-khamsah halat sukuniha. Kenapa dikalkalakan ketika sukun saja? Kenapa enggak waktu berharakat? Qalqalah juga. Fal jawabu, jawabnya qalqala al-'arabu hurufa qutbu jaddin halat sukuniha li'anna. Dikalkalakan kenapa? Karena li'anna al-qalqalata innama takunu fi halatil iz'aj. Qalqalah itu datang kepada sesuatu hal yang susah, sulit, terjepit, susah. Wal iz'aju, halat yang sempit itu, la tahdusu illa fi halatil intifal al-makhraj. Dan kejadian yang sempit seperti itu tidak terjadi kecuali dengan insidam, tertutupnya tempat makhraj. Antara dua audhuin nutfi tadi tertutup, nggak bisa bergerak. Wa hadzal infi'alu la tahdusu illa fi halati sukun. Dan kejadian itu tidak terjadi kepada huruf kecuali dia dalam keadaan sukun. Makanya datang qalqalah itu waktu sukun saja. Ketika dibuka ba nak ada tersempit lagi dia, nggak berat lagi, berat. Maka dipentalkan. Adu. Nah, datanglah qalqalah di situ. Sifat mementalkan itulah yang disebut qalqalah. Qalqalatu nau'an. Jadi qalqalah ini ada dua. Qalqalatul kubra wa hiya allati takunu 'inda al-waqfi. Sawa'un akanat fil wasati aw fil akhir. Jadi ketika waqaf di huruf yang berqalqalah itu, baikkah dia di dalam kalimat, di pertengahan kalimat ataupun di tengah. Wal qalqalatu sughra wa hiya allati takunu 'inda al-wasli. Ketika kita sambung. Wa fil wasati dunal waqfi 'alaiha, dan di dalam di pertengahan kalimat juga kalimat ataupun ayat ya. Ayat tanpa kita wakafkan. Absarahum bil haqq. Nanti kalau ada orang mengatakan ada akbar lagi. Kalau itu akbar enggak. Saya tanya sama Syekh adakah itu? Enggak, dia bilang enggak pernah kami mendengar hal-hal yang baru seperti itu. Qalqalah itu imma kubra, imma sughra. Kubra kana abyanan, lebih nampak jelas qalqalahnya. Sughra di tengah kalimat, karena di depannya ada huruf lain. Jadi suaranya disambung dengan huruf lain itu. Kurang lebih nampak ketika diwakafkan. Makanya dinamakan kubra. Sama juga dengan idgham, misalkan idgham shaghir, idgham kabir. Saya pikir apa idgham shaghir, idgham kabir? Rupanya idgham kabir itu amalnya lebih susah daripada idgham shaghir. Yang pertama idgham kabir antara dua huruf yang berharakat. Kerjanya lebih banyak. Kita sukunkan dulu harakatnya, kita masukkan ke dalam huruf yang kedua. Sedangkan idgham shaghir dia sudah sukun yang pertama, yaitu baru masukkan yang pada yang kedua. Jadi kerjanya secara akliyah lebih susah, lebih ribet. Nah, jadi dinamakanlah idgham kabir lisusi. Nah, begini juga nih. Qalqalah kubra dia lebih nampak. Kenapa? Karena di depannya tidak ada huruf lain. Sedangkan sughra dia di depannya ada huruf lain. Al-qarihi. Lebih jelas kita bilang ada al-qarihi. Ada dia juga. Tapi ketika kubra kana abyana. Oke. Qalqalatun qutbu jadin itu dalilnya. Masuk sekarang. Ini gimana kita masuk ya? Gimana kawan-kawan?
Bismillah. Al-inhiraf. Bismillah. Al-inhiraf lughatan al-mailu wal-udul. Mail, kecondongan. Wal-udul berpaling. Itu disebut secara bahasa inhiraf. Istilahan huwa mailu sautil harfi. Jadi berpalingnya suara huruf itu li'adami kamali jaryanihi. Karena kenapa berpalingnya? Bergeser suara itu kenapa? Karena tidak sempurna mengalirnya. Apa penyebabnya? Bisababil i'tiradil lisani tariqah. Karena lisan, lidah itu menahan jalannya suara itu sehingga suara itu bergeser ke samping bergeser. Nah, proses bergeser itu yang disebut inhiraf. Wa summiyat munharifatan inhirafis shaut. Dan dinamakan inhiraf karena bergesernya suara itu tadi. Saya bergeser ke sini. Padahal jalannya satu jauh. Tapi karena di lisan itu tertahan, bergeser dia. Proses bergeser lisan itu yang disebut inhiraf. Dua hurufnya, lam wa ra. Huruf inhiraf itu ada dua, lam dan ra. Lam di mana? Lam ujung lidah ini kan tertutup. Tertahan suara, bergeser ke samping. Nah, itu di lam. Ra di mana inhirafnya? Ujung samping-samping ini tertutup semua. Adalah suara di tengah lidah itu ada bolong sedikit di ujung lidah ini ada taqa'ur, ada bolong sedikit. Nah, disitulah jalan sedikit ke tengah itu suara. Proses itu yang disebut inhiraf di dalam ra. Nanti jenis suaranya disebut tikrar. Tapi proses condongnya tadi, kalau di lam itu ke kanan dan ke kiri, di ra itu ke tengah dia, karena ada bolong taqa'ur di tengah itu. Itu proses itu disebut inhiraf. Maka kalau nanti kalau firqah munharifah itu serong daripada jalan yang benar itu disebut firqah munharifah. Jadi inhiraf itu mail alim anis shawab. Itu mail wal udul. Kaifiyatuhu yakunul inhirafu sautil lam. Nah, coba nih. Bergesernya suara lam itu ila janibai tarfil lisan. Mana janibai ini sini? Kenapa? Karena ujung lidah ini sudah nempel ke langit-langit. Geser sini sini. Itu di lam. Tadi di lam. Wa yakunu inhirafu sautir ra min janibai tarfil lisan ila wasatihi. Kalau di ra daripada ujung ini nih ada samping-samping ini menuju ke tengah, ke wasat. Kenapa? Karena dia sudah ditutup. Jadi suaranya bergeser di tengah lidah. Bergeser di tengah lidah, ke tengah lidah ini. Tertahan di situ saja. Kalau lam keluar dari samping-samping. Kalau ra tertahan di tengah itu. Dan ada nanti getarannya itu tikrar namanya. Nah, proses itu yang disebut inhiraf. Nah. Dalilul minal jazariyah, dalil daripada al-jazari. Wal inhirafu suhhiha fil lam war ra. Nah, wa bit takriri ju'il. Jadi inhiraf itu ada dua huruf lam dan huruf ra. Inhiraf itu adalah sifat yang mana proses pergeseran suara dari maju ke depan, tertahan di depannya ada lidah kita tertahan, bergeser ke samping, itu di lam. Proses bergeser itu disebut inhiraf. Di ra
suara yang menuju tadi karena di depannya juga tertahan, berdiri di tengah suara itu. Proses itulah yang disebut ini. Sekarang masuk kepada takrar. At-takrar. Secara bahasa, huwa i'adatu syai'i aktsar min marrah. Mengulang sesuatu itu lebih daripada sekali. Yang itu disebut at-takrar. Wastilahan, secara istilah, irti'adu bergetar. Tarfil lisani, ujung lidah nih. Ujungnya nih. Tarfil lisani. Irti'adan khafifan. Bergetarnya bergetar khafif. Ringan, sedikit. Tabi'i, fitrah, enggak usah ditambah-tambah, fitrah. Enggak ro, ri, ru, bergetar, proses bergetar itu. Kenapa bisa bergetar? Natijata dhaiqi makhrajiha. Hasil daripada penyempitan makhrajnya. Pas disempitkan makhrajnya, ada sedikit bolong, masuk suara jalan situ, bergetar. Wa yakunu zalika, dan itu terjadi bi'amali taqa'uris saghiri fi tarfil lisani yakhruju minhu juz'us saut. Terjadinya ada bolong kecil di ujung lidah kita, yakhruju minhu juz'us saut. Keluar daripada itu suara sedikit. Sebagian daripada suara. Hurufnya cuma satu. Hurufnya cuma satu. Proses itu disebut tikrar. Nah, prosesnya itu disebut tikrar. Tapi kalau nanti secara suara, tidak mengalir panjang sekali, disebut bainiyah. Wasumiyat bidzalika irtidadi lirti'adil lisani wa ihtizazihi 'inda nutqihi. Dan dinamakan seperti itu karena bergetarnya, proses bergetar itu. Bergetarnya suara kita, suara lisan, ujung lisan ketika mengucapkan itu. Tadi disebut at-tikrar. Dalilul minal jazariyah. Billami warra wa bitakriri ju'il. Wa bitakriri, itu takrar tadi. Takrar tadi. Oke. Kita habiskan kawan-kawan ya. Insyaallah ya. Biar nanti enak kita masuk yang lain, tafkhim wa tartib. Ya. Bismillah. As-safir. Sifat safir. Ini sifat safir ini lughatan, secara lugha hajjatus saut. Suara yang satu tujuan, satu aja deh. Hajjatus saut. Tajam dia, suara yang tajam satu tempat, satu arah. Nada pecah nada. Satu arah. Itu safir. Istilahan, secara istilah disebut apa? Hajjatu fi sautil harfi. Keluarnya suara dengan satu arah. Tansya'u an mururihi fi majra dhayqin. Keluarnya itu terjadi karena berjalannya suara itu di tempat yang sempit. Sempit. Nah, ini majra dhayq namanya nih, sempit dia. Sempit, dinamakanlah as-safir, suara yang satu itu. Nah, wa summiya safir
dan dinamakan safir li'annaka tasma'u inda nutqi hurufiha sautan yushbihu safirat thairi. Karena ketika kita mendengar suaranya hampir seperti suara burung. So, maka ya kira-kira seperti, bukan suara burung, kira-kira seperti itu. Tapi apa dia? Dia suara yang tajam. Satu tujuannya. Atau ini disebut safir. Dan itu 3 hurufnya. Hurufuhu salasatun fahiya shad, zai, sin. O, za, sa, sin. Dalil daripada kita tengok dulu safir ketika shad. Safir di dalam shad itu nampak ketika shad itu sukun. Lebih nampak. Tapi ketika shad itu mutaharrik, dia nampak juga safirnya. Di awal. Sebelum bergerak makhraj. Sebelum bergerak harakah. Wi. Fu. Lebih nampak. Sa. Si. Su. As. Za. Zi. Zu. Az. Lebih nampak. Selanjutnya istitalah. Lughatan imtidad, memuai, memanjang, itu imtidad namanya. Istilahan indifa'ul lisan min muakhkharatil fammi ila muqaddamatihi hatta yulamisa tarful lisan. Indifa'ul lisan. Apa indifa'? Terangkatnya lisan. Terangkatnya lidah kita. Dari mana? Muakhkharatil fammi, dari pangkal. Dari pangkal lidah itu ke ujung lidah. Hatta yulamisa tarful lisan usulus sanaya al-ulya. Sampai lidah kita itu, ujung lidah kita itu mendekati usulus sanaya, gusi atas. Terangkat dari pangkal lidah, bergerak lidah kita itu, bergeser dia ujung lidah ini sampai ke gusi atas. Wadzalika, dan kejadian itu apa penyebabnya? Tahta ta'siril hawa ad-dhaghit khalfal lisan. Itu terjadi semua karena ada tekanan udara. Ketika lidah kita begini, ada tekanan udara yang menolak. Sehingga ujung lidah ini bergerak sampai ke dalam, ke langit-langit atas. Ke langit-langit, ke usul apa namanya? Pangkal gigi atas. Ditolak. Jangan dilepas. Kalau dilepas jadi dha. Bo, wi, lu, suara itulah yang disebut istitalah. Proses terangkatnya lidah kita dari muakhiratil fam, dari pangkal lidah itu sampai ujung lidah itu terangkat nih. Terangkat di sini sampai ujung, dan ujung lidah itu terakhir menyentuh apa namanya? Terakhir menyentuh gigi atas, pangkal gigi atas. Itu yang disebut istitalah.
lahu harfun wahidun wa huwa dhad. Dia hurufnya satu, itu dhad. Wa sumiyat mustatilatun limtidadi makhrajiha hatta tattasila bi makhrajiha. Jadi namakan hurufnya istiqalah karena dia itu memuai sampai kepada makhraj lam. Al, coba raba rasa. Al di situ di makhraj lam itu. Coba ucapkan istiqalah di dhad. Sampai ke situ, jangan langsung ke situ, sampai ke situ. Bukan langsung ke makhraj lam, tak. Bergesernya lidah itu nempel, bergeser terus sampai ke makhraj lam. Nah, proses bergeser sampai ke makhraj lam itu disebut istiqalah. Apa penyebabnya? Angin yang menolak lidah itu. Nah, dalilul min al-jazariyah walid tafashi shinu badul bodas tautil. Bodas tautil, kata tautil itulah yang keluar yang kita syarah makna daripada istiqalah. Setelah itu masuk tafashi. Apa itu sifat tafashi? Intishar wa ittisa'. Tersebar dan meluas, itu sifat tafashi. Beda dengan safir. Safir suara satu. Tafashi tersebar dan meluas. Secara istilah, intisyarus sauti shin, tersebarnya suara shin itu min makhrajihi, dari tempat keluarnya, hatta yasqadima ma'af safhatid dakhiliyati lil asnanil ulya wa sufla, sampai kena ke dinding, seluruh dinding gigi atas dan bawah kita itu, yang di dakhil. Proses suara tersebar itu tafashi namanya. Tapi kalau suara itu mengalir dan mengalirnya sempurna, itu disebut rakhawah. Tapi proses suara yang seperti itu mengalirnya tersebar, tidak ada suara lain yang seperti itu. Itu suara shin saja. Makanya disebutkan hurufnya lahu harfun wahidun wa huwa asyin. Hurufnya satu, yaitu huruf. Wa summiyat mutafashiyatan, dinamakan tafashi. Kenapa? Lintisyari sauti fil fami inda nutqiha. Karena tersebarnya suara ketika mengucapkan huruf. Disebut tafashi. Dalil min jazariyah, dalil daripada jazari, walid tafashi shinun, bodas tafashi shinun. Itu dalilnya. Jadi, apa itu tafashi? Sifat khusus untuk shin. Proses mengalirnya suara tersebar ke seluruh dinding gigi kita, gigi atas dan gigi bawah. Proses tersebarnya suara itu yang disebut sifat tafashi, yang khusus daripada sifat huruf shin. Secara keluarnya suara secara sempurna di shin disebut rakhawah. Di proses yang khusus seperti itu yang disebut tafashi. Selanjutnya yang terakhir, ya, lin. Apa itu lin? Suhulatun wa adamu kulfah. Mudah tanpa adanya beban. Mudah tanpa adanya beban. Itu disebut lin. Istilahan, sifatun, dia sifat. Utliqat alal wawi wal ya'is sakinataini. Dia sifat yang disandarkan, disebutkan untuk waw dan ya yang sukun, maftuhun ma qablahuma, yang sukun namun di belakangnya huruf berbaris fathah.
Kenapa disebut lin? Lisabab suhulati jarian. Karena mudah diucapkan. Nah, wasumiyat layyinatan disuhulati nutqiha. Dan disebutkan lin karena mudah diucapkan. Fir'aun. Fir'au lebih susah daripada fir'au. Au. Apa lagi? Khoi lebih susah daripada khi. Khoi. Mudah diucapkan ya sukun itu dengan waw sukun. Disebutlah di situ huruful lin. Dalilul minal jazariyah wal qalatun qutbu jadin wal linu wawiyya sukina wan fataha qablahuma. Jadi daripada lin itu adalah waw dan ya yang sakit dan di belakangnya huruf yang berbaris fathah. Sallallahu ala sayyidina. Baik. Nah, selesai. Ada pertanyaan? Ahlan wa sahlan. Ya. Alhamdulillah. Sampai ini aja, Jaki. Mau kita lanjutkan? Yuk. Kalau mau bertanya, ahlan. Mau kita lanjutkan, ahlan. Tidak masalah. Baik. Jadi mungkin bagi para ustadz dan teman-teman, ustazah yang mau bertanya dipersilakan. Tolong. Ada? Dipersilakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz Faidir. Untuk Ana ingin bertanya nih Ustaz terkait apa namanya asyiddah, sifat asyiddah ini bukan artinya itu ditekan ya Ustaz, asyiddah itu bukan ya? Syiddah itu sifat tertahannya suara. Inhibasus saut. Kalau tekan namanya nabrah. Kita bedakan syiddah dengan tasdid. Tasdid itu huruf yang double 2. Itu tasdid namanya. Syiddah tertahan suara. Nabrah mengangkat suara. Iya, proses mengangkat suara itu nabrah namanya. Sampai kemudian Ustaz, inda nutqi bil harf itu wa internet. Ya Ustaz, inhibasus saut inda nutqi bil harf syiddah ya. Tetapi nafasnya mengalir gitu. Nafasnya mengalir. Tertahan suara, nafasnya mengalir. Benar. Enggak. Nafas mengalir lain lagi hukumnya. Nafas mengalir namanya hams. Tertahan nafas namanya jahrun. Sekarang kita bawa ke huruf. Nah, kalau huruf itu ada yang huruf itu mengalir nafas dan suara. Berarti dia bersifat rokhawah dan hams. Ada huruf itu tertahan nafas dan suara. Berarti bersifat syiddah dan jahrun. Sifatnya syiddah dan jahrun. Tidak ada nafas mengalir, ada suara. Ada huruf itu mengalir suara. Nafas tertahan. Zal.
suara kita dengar, tapi nafas nggak mengalir jizal tuh. Kalau mengalir nafas jizal jadi za asa dia. Nah, di sini cerita nafas, cerita suara punya sifat masing-masing di setiap huruf. Oh gitu. Nah, Siap. Kemudian Ustaz, di ini huruf fuha yang ar-rakhawah itu salah satunya ini ada huruf lam alif ini. Maksudnya lam atau lam alif itu sendiri? lam alif itu dimasukkan ke situ. Karena ma baqiyah, karena huruf hijaiyah kan huruf hijaiyah nih. Huruf hijaiyah alif termasuk huruf hijaiyah. Alif yang nggak ada itu, nggak ada bisa itu dimasukkan ke situ ke rakhawah itu. Berarti alif ya, alif aja ya, bukan lam ya. Kalau lam yang al-bayyinah itu ya. Baina. Tapi kalau dia, makanya kenapa dia dituliskan lam alif? Karena dia kan nggak bisa diucapkan. La kita bilang. Yang panjang tuh. Panjang tuh kan udah kita masuk orang ya. Nah. Terus Ustaz, masih ada lagi nih kayaknya. Bedanya alin ya, sifat alin dengan rakhawah itu kan sama rakhawah bahasa secara lughahnya lin juga ya? Bedanya lin. Bedanya apa itu Ustaz? Sebenarnya gini Ustaz. Kalau lin di dalam rakhawah berarti dia secara bahasa, diambil secara bahasa. Mudah juga, artinya mudah juga. Tapi kalau kita bilang huruful lin, berarti dia sudah masuk istilah untuk waw dan ya. Kita bilang dia lin di waw dan ya berarti masuk sifat khusus untuk waw dan ya yang sukun berbaris fathah qablahuma. Tapi kalau kita bilang lin untuk rakhawah berarti makna lughatan dari rakhawah. Apa maknanya lin itu? Suhulah, mudah. Dapat. Ustadz Yanis saya lihat di rumah atau saya lihat di madrasah. Kalau di madrasah berarti saya memanggilnya Ustadz Yanis. Kalau di rumah saya memanggilnya ayah misal. Kalau saya anak gitu deh. Posisi di mana? Gitu. Itu juga ada. Dapat? Dapat. Sama satu lagi Ustaz, yang terakhir. Ini kalau ada yang lain nggak apa-apa, yang lain dulu mau bertanya apa? Terus saja Ustaz Jadi. Terus biar ini keluar nggak sempat nanya, jadi jamak lah Ustaz. Terus satu lagi Ustaz, sifat ini kan mulai dari tadi qalqalah sampai lin itu sifat laisa lahadid gitu ya Ustaz. Ya. Kenapa dipisah Ustaz? Sifat lahabid dan sifat laisa lahabid itu nggak ada nggak ada lawannya. Padahal kan kalau kita misalnya huruf qalqalah kita bilang kan qutbu jadin. Nah, berarti lawannya huruf yang nggak berqalqalah selain qutbu jadin gitu. Ya. Nah, maksudnya gitu. Atau lin, waw dan ya. Berarti lawan dari lin nggak lin gitu ya. Selain huruf waw dan ya gitu. Takhfifan lakum, itu takhfifan lakum. Itu untuk memudahkan.
Kalaulah kita bilang kenapa sifat itu sama tu saya pertanyaannya. Kenapa makhraj itu tidak 29? Kenapa mesti 17 saja? Kalau kita teliti secara betul, makhraj setiap huruf itu satu makhrajnya. Takfifan lana. Kalau kita jelaskan satu-satu lagi, 29 pecah tu. Oh gitu ya, siap. Jadi ulama kita mengatur seperti itu supaya yang memang ini jelas ada bandingannya. Tertahan, mengalir, tertahan, mengalir. Kan gitu? Mengalir, mengalir nafas, mengalir suara. Tertahan, nafas, suara. Kayak gitu ya? Nah, ini arahkan tekanan suaranya ke atas. Nyala. Tekanan suaranya ke bawah. Istighfar. Nah gitu. Nah gitu. Nah, ya kita bilang pula. Ini huruf yang mudah diucapkan, lin. Antara waw dengan ya. Lawannya ya selain itu. Jadi ngapain? Khusus tidak enak, lebih enak bahasanya kita bilang khusus untuk waw dan ya yang sukun di belakangnya itu fathah, namanya lin. Itu khusus untuk mereka dua. Kan enak, lebih enak kan? Qalqalah khusus untuk qutbun jadin saja. Khusus untuk qutbun jadin. Qalqalah. Oh iya. Shin. Coba tengok nih. Shin. Tafashi di shin. Khusus untuk shin saja. Coba kalau kita bilang tafashi untuk shin. Suara tafashi itu shin. Suaranya tidak tafashi. Jadi gimana tuh peraturannya? Gitu ya. Berarti tapi secara akal ya betul ya, selainnya tafashi gitu ya. Tapi kalau disebutkan tafashi satu huruf untuk memudahkan saja begitu, Ustaz ya. Ya. Kalau secara akal boleh kita bilang laut tu warna merah, laut tu warna hijau, laut tu dari emas, boleh aja. Secara akal. Betul tak? Saya ini baru belajar banyak baca filsafat nih kelihatannya. Jadi boleh kalau mau mantik kita nih ha. Akliyan awakaiyan. Akliyan yajuz. Walakin wakaiyan ilman la. Banyak dengar Rocky Gerung nih saya nih kelihatannya. Udah mengarah agak matik ya. Saya nanya ya. Baik. Untuk yang lain, ada yang mau tanya? Silakan. Bukan, Ustaz, kan mungkin untuk apa namanya supaya dapat jawaban nggak bingungkan ya, nggak membingungkan gitu. Nah betul pertanyaan. Miftahul aswal, miftahul ilm, aswal miftahul ilm. Anak enggak goyang juga, nak jawab santai aja. Miftahul soal. Yang lain? Kak Diki atau siapa bertanya silakan. Ada lagi Alan masalah enggak apa-apa kawan-kawan semua. Ya. Ya, tanya. Nanti kalau enggak bisa kita tanya, kita rujuk ke guru apa sih saran. Ini kalau ada saya mau nanya nih Ustaz Diki. Berkaitan dengan istitolah ya, khusus untuk di huruf bawah ini. Mungkin bisa diulangi lagi cara prakteknya Zaki di istitolah, karena kan memang agak lumayan berat ya di huruf bawah ini. Ini penerapan istitolahnya setiap gimana? Putus tadi keluar tadi. Gimana? Di huruf istitolahnya, di sifat huruf bawah istitolah mungkin bisa dipraktekkan saja Zaki. Karena kan ujungnya nanti kan itu di ujung dari lidah itu kan dari bawahnya ujungnya ke makhraj lam ya. Nah, itu kira-kira seperti gimana? Pertama, tidak langsung ke makhraj lam. Di belakang sikit. Pertama, out, kan? Out. Tolak dengan angin tu.
Mulut ni lah yang moncong. Mo, mi, mu, itu dia. Kan terasa kita tuh. Ini lidah betul-betul di sini pertama, ini gigi gitu. Bergeser dia sedikit kan? Nah, proses bergeser itu kan memuai dia namanya. Memanjang dia. Pertama di belakang. Tekan bergeser. Nah, proses bergeser lidah tuh. Jelas itu. Mo fil betul Tuhan. Insya Allah. Baik. Dapat Ustaz. Yang lain? Edit. Alhamdulillah dapat Ustaz. Insyaallah tinggal dipraktikkan insyaallah. Baik, untuk yang lain. Anesat. Lain mau tanya silakan. Anesat. Terus waktu masih ada nih, terus. Ane masih belum ini saat ini tadi kan siddah kan tertahannya suara saja. Proses nabroh itu gimana sih? Ane mungkin kurang mendengar atau nggak tahu saat. Pengen tahu lagi saat proses nabroh itu terangkatnya suara itu gimana sih? Terangkat suara itu terangkat dari suara yang di samping-sampingnya. Kalau satu orang misalnya gini. I. Setelah kasrah hamzah. I. Nah, proses naik itu tekanan itu, itulah nabroh namanya. I. Bukan i, enggak. I. Iya. Iya. Nabi. Nabi. Itu dia tuh. Nabiya. Adu. Kan kalau bertasjid dah. Adu, kan? Adu. Terangkat. Adu. Iya. Nabi. Lakat surah. Nabi. Angkat. Nabi. Bi. Aywa. Nabi. Mustaqim. Baru angkat. Mustaqim. Mustatil. Tuh proses terangkat. Nah, itulah nambah namanya. Nah, tuh dah 4 tuh. Nah, situ tuh nambah tuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Nah, terus lagi. Baik, ada lagi? Ada lagi? Nah, jangan ada nanti setelah dars ada was-wasah. Memang untuk kita bertanya tu perlu energi lebih. Tekan sikit. Keluar suara. Babal, siapa yang mau bertanya? Ya, mungkin insyaallah udah pada paham ya. Insyaallah. Baik. Fatahallahu lakum futuhal arifin. Amin. Amin insyaallah. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah materi pada hari ini ya sudah kita selesaikan sampai bab sifatul huruf. Insyaallah minggu depan ketemu bab tafkhim dan tarkib insyaallah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Zaki yang tidak lelah ya, tidak jemu untuk terus membimbing kita semua dalam mengkaji kitab Tajul Huruf ini.
Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua dan pemahaman atas segala sesuatu yang kita baca insya Allah. Dan kami dari admin ya insya Allah besok akan kita masukkan semua video-video yang belum diedit. Karena kemudian kemarin beberapa hari adminnya sakit, yang edit sakit ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan besok sudah bisa kita rilis semua video-videonya insya Allah. Itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sejaki. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu buat beliau. Kemudian saya lihat di Facebook enak banget tuh ngopi di taman kelihatannya. Nah, saya kirain lagi buat film Sejaki. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus. Allah berikan kemudahan dalam belajarnya di sana. Salam kami buat Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan bisa dipertemukan ke depannya insya-Allah. Itu mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran untuk semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya.